Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Eka Wulansari, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan kegiatan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, di mana peserta didik terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya daerah Indonesia. Kesimpulan yang pertama mengenai apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, ketika melaksanakan proses pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Hal ketiga, nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pembelajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Pembelajaran yang saya lakukan seperti yang nampak pada gambar, di mana murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran terpusat kepada guru atau teacher center. Kesimpulan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini dalam proses pembelajaran kepada peserta didik tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan beberapa aspek pembelajaran, seperti aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Kesadaran yang muncul berikutnya mengenai pembelajaran menuntun dan memerdekakan murid untuk menumbuh kembangkan potensi sesuai bakat dan minat yang dimiliki oleh murid. Yang berikutnya, ketika proses pembelajaran murid sebagai subjek pembelajaran dengan diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan memilih cara belajar. Kesimpulan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menerapkan beberapa strategi dalam pembelajaran di kelas, meliputi merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.